kurang asem. Kata itu layak kita sematkan untuk pelatih Bahrain, yaitu Dragan Talajic, yang mana secara belak-belakan ya, terang-terangan ngejek timnas Indonesia. Ini antara ngejek, nyindir, ngebully, beda tipis lah pokoknya. Songong kali pelatih Bahrain satu ini. Bukan apa-apa ya, dia bully, dia ejek timnas Indonesia dengan kata, ini aku nengok timnas Indonesia ini bukan timnas Indonesia katanya. Ini udah kayak timnas Belanda katanya. Karena setiap kali aku mau jumpa timnas Indonesia ada aja pemain-pemain baru katanya. Kemarin pemain barunya Miss Hilgers sama Eliano Renders. Kali ini datang lagi pemain baru lagi, Emil. Baru datang lagi Joel Pelopesi sama Dean James. Maka pelatih daripada Bahrain ini kayak merasa terganggu ya dengan persiapan timnas yang mungkin bisa kita bilang cukup mantap ya. Jadi dia tuh kayak kesel juga sebenarnya di balik gaya nyindir dia itu, yang bilang, wih ini bukan timnas Indonesia ini, pokoknya kami lagi ngelawan timnas Belanda kata dia. Ya dia pun sebenarnya bukan karena suka deh kayak gitu, sebenarnya nggak suka gitu ya kan, karena lihat Indonesia ini makin lama makin aja ini makin menjadi jadi gitu. Jadi ada rasa panik juga ya, walaupun dia bilang ya saya juga siap mau menghadapi Indonesia mau gimana pun bentuknya, mau Belanda sekalipun gas gitulah mungkin singkat cerita kalau orang Medan bilang ya kan. Nah jadi di sini coach daripada Bahrain ini juga mengutarakan bahwasanya dia siap menghadapi timnas Indonesia meskipun nanti didukung, diteror oleh puluhan ribu supporter timnas ya kan. Karena dia bilang juga persiapan anak-anaknya ya, anak-anak asuhnya itu juga sudah matang katanya ya. Mereka punya pemain yang berkualitas ya, meskipun kalau dibandingkan market value-nya kalah dengan timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia semenjak kedatangan 3 pemain itu ya, terkhususnya Emil yang dia itu nilai jualnya juga tinggi, itu langsung mendongkrak posisi timnas Indonesia guys. Kalau dihitung market value-nya itu kisaran 39 juta. Berarti kalau misalnya kita urutkan dari peringkat Asia, kita itu berada di peringkat ke-7 timnas paling mahal, dan di ASEAN pasti peringkat nomor 1 gitu. Gila nggak tuh? Gila kali. Nah ini juga akan terasa sia-sia kalau misalnya nggak masuk Piala Dunia kan gitu. Udah squad kita mentereng tapi nanti nggak masuk, wah ini bahaya gitu ya kan. Oke, kita kembali lagi ke pelatih Bahrain El Songongi, yaitu Dragan Talajic. Nah di sini Talajic bilang bahwasanya ya dia juga optimis menghadapi timnas Indonesia. Dia juga pengen buat sejarah, buat rekor kepada timnas Indonesia. Ya meskipun dia tahu ini nggak akan mudah ngelawan timnas apalagi di kandang, karena kita tahu juga nih waktu main di kandang mereka aja mereka hampir kalah ya kan, gara-gara wasit aja lah penyebabnya, maka mereka bisa terhindar daripada kekalahan. Sebaliknya Indonesia pada saat itu juga pemainnya juga belum sekamplit sekarang, ditambah lagi dengan banyaknya pemain diaspora kita dan ada opsi yang bisa kita buat, maka bukan hal yang tidak mungkin Bahrain akan merasakan pesakitan kan. Maka bukan hal yang tidak mungkin kita juga akan menggebantai Bahrain nanti di Gelora Bung Karno. Intinya satu, kita jangan songong, kita jangan emosi, karena kalau kita songong, sombong dan emosi, inilah titik celah daripada pelatih Bahrain dan juga pemain Bahrain untuk mempengaruhi psikologi kita. Kita tahu Bahrain ini sangat jago guling-guling ya kan, senggol dikit guling. Apalagi kalau misalnya mereka udah unggul, waduh itu guling-gulingnya bisa dari Sabang sampai Merauke. Tapi coba kemarin waktu mereka ketinggalan 2-1 lawan Indonesia waktu main di Bahrain, nggak ada itu yang guling-guling, jatuh parah sekalipun tetap bangkit dia, saking saking betul-betul ingin mencari gol guys. Nah ini kalau misalnya mereka dapat 1 gol aja ke gawang kita, udahlah habis kita dipermainkan psikologi kita sama mereka. Maka dari itu jangan pernah kita lengah, apalagi sampai sombong dan menganggap remeh. Nanti takutnya itu jadi bumerang guys, seperti itu. Nah di sini juga dia sedang ya, pelatih daripada Bahrain ini yaitu Bapak Talajic ya kan. Om Talajic ini bilang bahwasanya dia juga sedang lagi menunggu susunan. Kalau kita kan Garuda Calling ya, maksudnya ini daftar pemain daripada Jepang yang akan dirilis, karena kita tahu Bahrain dia akan menghadapi 2 laga
akan menghadapi Jepang nanti di kandang Jepang, itu udah fix kayaknya ke Bantai, dan baru akan menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno. Semoga aja nanti ngelawan Jepang mereka kalah, dan juga nanti melawan Indonesia mereka kalah, sehingga peluang untuk Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia itu semakin besar, guys. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya juga Bahrain lagi on fire ya, bisa kita bilang ya. Kenapa aku bisa bilang dia itu on fire? Karena apa? Karena dia baru saja menjuarai Piala Teluk ya. Piala Teluk ini bisa kita bilang kayak pialanya AFF tapi daerah Arab gitu ya. Mereka juga banyak mengalahkan tim-tim kuat, Irak, Arab Saudi, Oman ya, kalau nggak salah itu mereka semua babat habis ya, tanpa ada tersisa. Ini menandakan bahwasanya Talajik itu betul-betul serius untuk menghadapi timnas Indonesia ini, guys. Kalau kata dia tadi apa? Melawan Indonesia kayak ngelawan Belanda ya kan. Tapi kalau kata kita ngelawan Bahrain itu kayak ngelawan wasit. Serius. Ini pokoknya paling kita wanti-wanti kalau ngelawan Bahrain ini itu ngelawan wasit takutnya. Takutnya wasit ini dia berpihak kepada Bahrain. Kita tahu ketua AFC itu dari Bahrain. Nah, ini bukan hal yang tidak mungkin, ya kan? Berpengalaman daripada pertandingan sebelumnya ketika Indonesia bertandang ke Bahrain, pelatihnya itu asal Oman, Ahmad El-Kaf. Mungkin terlihat sekali itu jelas ya bahwasanya dia itu berpihak kepada Bahrain, dan mungkin gara-gara udah ketahuan karena sesama bangsa Arab, jadi dia mungkin cari opsi lain dengan pelatih, dengan wasit yang tidak orang Arab, tapi mungkin bisa jadi berpeluang untuk berpihak kepada Bahrain. Tidak ada kata yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi. Apalagi ini ngelawan Indonesia yang notabene pesaing terdekatnya. Kalau ngelawan Jepang kayaknya mungkin mereka nggak akan melakukan itu karena mereka tahu diri. Tapi kalau ngelawan Indonesia peluang itu ada. Nah, makanya kita harus waspada nih. Harus waspada kepada wasit dan juga para pemain Bahrain. Karena biasanya ya kan, hal-hal yang tidak terlalu bisa kita bilang berbahaya, bisa berbahaya, guys. Contoh pelanggaran dikit nanti kena kartu kuning. Takutnya kena spam kartu kuning kita. Ya kan? Ini juga merugikan meskipun tidak kartu merah. Pelanggaran dari kartu kuning tendangan bebas. Dan bisa juga gara-gara kartu kuning pemain kita juga akumulasi. Padahal pertandingan selanjutnya adalah melawan China. Itu adalah pertandingan final. Kita lawan Bahrain dan Cina itu adalah pertandingan final yang wajib kita menangkan. Kalau kita nggak menang, udah wassalam. Jangan bicara kita Piala Dunia. Seperti itu, guys. Nah, jadi dia juga bilang bahwasanya ini dia tuh bingung juga nih ngeliat Indonesia, kata dia kan. Ya bingungnya gini ya kan. Ini setiap main ada aja pemain baru katanya. Ini ada lagi dari Italia katanya kipernya katanya. Baru juga dari Belanda lagi pemain-pemainnya. Ini apa ya bisa kita bilang ya? Bagi dia itu kayak macam udah mau menakutkan gitu. Tapi dia mencoba menghibur diri dengan artian ya bilangnya lah ini timnas Belanda gitu ya kan. Biar jadi kalau misalnya kalah pun mungkin ya aku ngelawan Belanda bukan Indonesia. Memang pandai kali lah orang ini melakukan sayur sehingga mempengaruhi daripada persiapan timnas Indonesia, guys. Seperti itu. Ini belak-belakannya pelatih Bahrain ini ngejek timnas kita ini menandakan tengilnya mereka. Begitulah. Biasanya pelatih dan pemain tuh beda tipis tuh. Sama aja tuh, nggak ada bedanya. Jadi kalau udah pelatih yang ngomong kayak gitu, nanti pemainnya juga ada aja pasti bertingkah juga kayak pelatihnya. Makanya kita ini wajib jaga-jaga diri lah. Begitu juga supporter, udah jangan ganggu supporter mereka yang datang nanti ke Indonesia, ke Gelora Bung Karno. Takutnya dilaporkan lagi sama 8 orang staf AFC itu, ya kan? Baru nanti kalau misalnya mereka cetak gol, tapi nauzubillah min zalik, jangan. Nggak usah lah kalian lempar-lempar apa gitu, jangan, guys. Jangan kali gue bilang, takutnya nanti skorsing dah. Nggak boleh main lagi di GBK. Terakhir pas lawan China kita main di luar Indonesia, kan bahaya gitu. Oke. Pokoknya itu aja lah. Semoga Indonesia bisa menang nih lawan Bahrain. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang tengilnya pelatih Bahrain yang menyindir Indonesia bahwasanya kita adalah timnas Belanda. Kita sindir balik, kalian adalah timnas wasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.